Baik. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya pada hari ini kita bisa join ya secara tatap online ya dengan menggunakan jaringan. Ini adalah perkuliahan yang memang kita ini kan adalah sama ya, karena saat ini perkuliahan mau offline maupun online ini adalah zaman yang terus berubah dari waktu ke waktu. Dengan kemudahan yang diberikan dengan keadaan pandemi Covid kemarin ya 2019 sampai dengan 2023 ya, 23 awal yaitu baru selesai, dan ini tidak akan ditinggalkan karena ini adalah salah satu kemudahan yang diberikan ya, karena memang terdahulu itu belum terlalu booming dengan menggunakan media Google Meet atau media Zoom dan sebagainya, aplikasi-aplikasi apa yang memang kita gunakan buat bertatap muka pembelajaran. Nah, ini ke depan akan menjadi salah satu perkuliahan yang akan terus dikembangkan gitu. Karena kenapa? Karena pembelajaran saat ini berbeda dengan pembelajaran dulu waktu saya kuliah. Teman-teman bersyukur dengan keadaan ini, teman-teman masih tetap bisa melaksanakan aktivitas dimanapun teman-teman berada aktivitasnya. Baik teman-teman bisa sambil kerja, tinggal teman-teman join saja, kemudian teman-teman juga sedang melakukan aktivitas silaturahim atau apapun dengan orang tua, yaitu adalah salah satu kelebihan kita kuliah online ini. Tapi record ini akan saya masukkan ke dalam channel YouTube saya. Jadi biar nanti teman-teman ketika mau mengulang kembali atau teman-teman tidak bisa join secara full, artian di sini itu hanya join saja, tapi teman-teman melakukan aktivitas yang lain, nanti silakan teman-teman dapat menonton kembali. Ini kemudahan yang diberikan, ini adalah salah satu salah satu perkembangan teknologi yang memang yang tidak bisa kita pungkiri dari waktu ke waktu dan akan terus berkembang sampai dengan yang akan datang. Mungkin nanti sudah terbiasa dengan menggunakan e-learning ya. Jadi ada namanya nanti sinkronus dan asinkronus, termasuk juga di dalamnya walaupun kita tidak offline, di dalamnya ada Edlink. Edlink itu adalah salah satu aplikasi yang memang e-learningnya Unverti, dan ini e-learningnya itu digunakan itu buat pembagian bahan aja, termasuk dalamnya ada RVS, ada PowerPoint, ada mungkin video prep learning, ada mungkin rekaman yang memang akan saya kirimkan di situ, kemudian juga recap tugas, pengumpulan tugas dan sebagainya pun teman-teman akan mengumpulkan dalam bentuk soft file. Ya, kita menghemat paperless ya. Kita tidak lagi menggunakan kertas dan sebagainya. Semua nanti soal saya upload di situ. Kemudian teman-teman pun mengirimkan dalam bentuk, boleh bentuk PDF, boleh dalam bentuk JPEG. Tapi kalau JPEG saran saya ini dulu ya, di copy dulu ke PDF ya, biar nanti digabung dalam satu file PDF. Biar kalau beberapa lembar memudahkan saya dalam memeriksanya. Nah, tulis tangan ataupun mau ketik, saya persilahkan diperbolehkan. Itu adalah tergantung dari inisiatif dari teman-teman saja. Nah, ini adalah kemudahan-kemudahan dan kita pun tidak harus banyak ya mengeprint dan segala macam, kecuali mungkin UTS dan UAS ya. Karena UTS dan UAS kita masih menggunakan metode offline ya, yang di ini kampus masing-masing gitu. Atau kalau ke depan mungkin dari rektorat mengizinkan dia akan misalnya menggunakan Edlink, ya saya tinggal mengupload aja di Edlinknya dan teman-teman tinggal mengupload di situ. Gitu. Ini adalah kemudahan di situ. Atau bahkan nanti setelah teman-teman selesai di UTS pun, kalau memang nanti biar memudahkan pengoresian terlebih dahulu daripada saya, nanti bisa teman-teman juga setelah selesai, teman-teman memfoto itunya, kemudian setelah dipoto mungkin bisa diupload di Edlink gitu ya. Itu mungkin nantilah saya informasikan di grup jika memang ada perubahan untuk bisa ujiannya ujian online gitu, tidak ujian offline gitu. Itu ya untuk ini. Nanti penilaian di selanjutnya ada berapa penilaian yang akan diinikan. Pertama, ada nilai presensi atau nilai kehadiran. Nah, nilai kehadiran ini biasanya itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16. Pertemuan pertama sampai 16 ini adalah pertemuan yang memang terdiri dari 14 kali tatap muka, ya, artinya pembelajaran, ya. Kemudian yang 2 kali adalah ujian. Ujian itu adalah UTS dan UAS di dalamnya itu. Kemudian setelah itu ada tugas. Tugas biasanya di Unverti ini kita punya standar minimum. Minimum itu adalah 3 tugas ya, dalamnya boleh tugas individu, boleh tugas kelompok ya, dan itu tugasnya 3 tugas sebelum UTS dan 3 tugas sebelum UAS gitu. Jadi totalnya ada 6 tugas. Diharapkan teman-teman mengumpulkan total ya. Kenapa mengumpulkan total? Karena kalau teman-teman tidak mengumpulkan total, secara otomatis nanti pembaginya rata. Kalau pembaginya rata, range-nya rata, teman-teman ngumpulin 4, pembaginya 6 gitu. Jadi teman-teman akan kecil. Gitu ya.
Optimalkan untuk presensi teman-teman hadir semua, karena kalau presensi teman-teman tidak hadir ini merugikan gitu. Nah, sekarang saya sepakati untuk absensi mau di mana? Mau di awal perkuliahan atau mau di deadline di jam berapa atau mungkin mau di akhir perkuliahan absensinya. Kalau misalkan di pertengahan bagaimana, Pak? Kalau di pertemuan kita sepakati aja jam berapa kita mau absen. Jadi teman-teman ketika saya Sok absen teman-teman yang lain bagaimana? silakan. Kita kan ini jam 8 sampai jam 10 ya, jam 10.15 ya. Artinya di jam segitu. Atau biasanya kalau misalnya ini silakan. Iko silakan. Karena apakah suara saya terdengar? Terdengar, monggo. Karena mulainya jam 8, selesainya jam 10.15, bagaimana kalau jam 9? Jam 9 ya. Baik, nanti diingatkan ya setiap jam 9, teman-teman gimana yang lain setuju nggak jam 9? Jadi teman-teman yang akan terlambat atau mungkin yang keterganggu jaringan dan segala macam, teman-teman masih punya tuh kesempatan waktu untuk bergabung ya sampai dengan jam 9. Jam 9 kita absensi sampai dengan jam 9 lewat 5 menit gitu. Dan semua teman-teman yang tidak hadir, tolong memberikan informasinya sebelum jam 9 berarti ya. Artinya teman-teman yang maaf yang sakit gitu ya. Ini kan salah satu ini ya sudah takdirnya ya. Ya, artinya sudah ini silahkan diinformasikan sebelum jam 9 pagi. Kemudian teman-teman yang izin pun silahkan ini kan di jam 9 pagi itu. Usahakan jangan alfa ya. Teman-teman informasikan aja. Biar nanti di absensi teman-teman, di presensi teman-teman itu cuma adanya izin dan sakit gitu. Tidak ada yang kata-kata ibaratnya itu yang alfa. Nah, jika teman-teman ada dalam hal ini kegiatan dari kampus, dalam hal ini mewakili mungkin kegiatan dari fakultas FBT ya, atau mewakili apa segala macam, saya persilahkan teman-teman untuk meminta surat ya kepada pihak fakultas ya. Dalam hal ini bisa juga ke Prodi atau mungkin ke kampus Cikarang akademiknya, silahkan nanti diinformasikan ke saya bisa melalui WhatsApp group. Jadi teman-teman tersebut akan saya berikan dispensasi khusus. Walaupun tidak hadir, tidak izin atau tidak sakit, tetapi nama tersebut di setiap perkuliahan saya sampai dengan range tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa akan saya hitung hadir. Jika memang ada surat ya, baik itu dari staf akademiknya dari Cikarang ataupun dari C2 ya, silakan, ataupun dari fakultas silakan. Dari mana aja tidak masalah, nama-nama tersebut. Nah, itu nanti setiap perkuliahan sampai dengan selesai itu akan tetap saya hitung hadir gitu. Karena dia ininya adalah mengikuti kegiatan yang memang untuk mewakili Anperti gitu. Jadi tidak masalah. Ini juga salah satu kebijakan ya yang memang ditentukan oleh kampus gitu. Silakan. Ada lagi sebelum kita mulai masuk ke RVS dan materi yang akan saya sampaikan. Silakan. Ada? Baik, kalau tidak ada, ini teman-teman semester berapa? 2 apa 4? 2, Pak. Semester 2 ya. Jadi teman-teman punya waktu kurang lebih sekitar 3 tahun lagi ya. 3 tahun setengah ya. Berarti perjuangan teman-teman di saat kuliah utamakan. Artinya semangatnya itu jangan cuma semangat di awal perkuliahan, tetapi teman-teman harus mempunyai semangatnya itu yang tinggi. Artinya tetap teman-teman capai sampai dengan selesai. Jadi percuma teman-teman dapat IPK 4,00 kalau teman-teman tidak lulus gitu. Ini sayang banget ya. Dan saat ini kita ada pembatasan ya, kurang lebih di Pertiwi itu kita ininya sekitar 6 tahun ya. 6 tahun itu adalah syarat paling maksimum teman-teman untuk menyelesaikan gitu. Lebih cepat lebih baik itu 4 tahun lulus tepat waktu. Jadi teman-teman pun tidak kena cas pembiayaan juga segala macam, dan teman-teman juga bisa punya target lain setelah 4 tahun itu. Jadi mulai dari sekarang dioptimalkan nih, terutama di semester pertama sampai semester 7 ini kan teman-teman berfokusnya kuliah saja. Nah, teman-teman difokuskan agar teman-teman bisa masuknya bareng dengan teman-teman seangkatannya, kemudian keluarnya pun bareng. Nah, ini kan akan lebih mudah gitu. Karena teman-teman tidak bersaing dengan siapapun, tidak bersaing dengan teman-teman sekelas, tidak bersaing dengan teman-teman Anfarti secara keseluruhan, tapi teman-teman bersaing hanya dengan diri teman-teman itu sendiri. Kenapa saya katakan dengan diri teman-teman sendiri? Karena kehidupan kita semua itu tergantung dari kitanya. Artinya
setiap orang mempunyai style, mempunyai target masing-masing di dalam kehidupannya masing-masing. Sehingga tidak ada kata teman-teman itu dengan teman-temannya ketinggalan atau teman-teman punya targetnya berbeda gitu. Karena hidup orang berbeda-beda. Ada orang di masa usia 20 tahun dia kuliah, targetnya untuk kuliah. Ada mungkin yang kuliah nanti di umur 30 tahun, itu targetnya beda gitu. Ada orang yang umur 20 targetnya udah menikah, ada orang targetnya punya rumah gitu dan sebagainya. Tapi ada orang punya targetnya nanti ditarget di usia dia 30 tahun gitu. Itu nggak masalah. Jadi manusia itu tidak ada katanya itu kalah dengan siapapun. Karena manusia itu dia berproses dan dia ingin mencapai sesuatu itu tergantung dari targetnya. Jadi orang kalau mempunyai target hidup yang tinggi, maka dia akan terus berjuang semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan itu. Nah, ketika ada teman kita atau siapapun yang nggak senang sama kita, berarti dia merasa kita pesaingnya. Padahal manusia itu bersaing dengan dirinya sendiri tanpa dengan orang lain. Sama halnya teman-teman ketika teman-teman dulu sebelum teman-teman lahir ya. Nah, di dalam teman-teman ada proses di situ ya. Berarti kan teman-teman sudah mengalahkan ribuan bahkan jutaan ya sel atau mungkin sperma yang nanti akan jadi orang di situ. Nah, yang berhasil teman-teman ini yang bisa mengalahkan puluhan juta di dalamnya itu. Jadi teman-teman adalah orang-orang pilihan yang Allah takdirkan teman-teman menjadi manusia. Teman-teman menjadi manusia yang memang teman-teman bisa ke dunia hidup di dunia ini gitu. Nah, ini adalah salah satu anugerah yang harus teman-teman syukuri dan teman-teman usahakan dan perjuangan di dalam dunia ini teman-teman selalu berfokus kepada apa yang teman-teman harapkan. Jadilah orang yang selama hidup kita itu kan kita di dalam hidup itu selalu ini ya, selalu berproses dan selalu kita itu berharap agar bermanfaat buat orang banyak. Jika kita hidup kita menyusahkan orang lain bingung kan gitu. Jadi berfokus kepada khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kita adalah kita yang bermanfaat buat yang lainnya. Minimal kita bisa bermanfaat buat diri kita sendiri, kita mandiri. Minimal lagi kita bisa bermanfaat buat keluarga kita, buat adik kita, buat orang tua kita, dan sebagainya. Bahkan teman-teman bisa menjadi orang lebih bermanfaat lagi buat orang lebih banyak lagi. Nah, ini adalah proses perjuangan kita. Karena yang muslim selalu berdoa di akhir salat fardunya, dia akan meminta doa Rabbana atina fid dunya hasanah kan. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Teman-teman selalu berdoa sukses dunia dan sukses akhirat. Berarti teman-teman dan semenjak sekarang teman-teman masuk di kampus Pertiwi, teman-teman berusaha semaksimal mungkin. Ini step by step target teman-teman mempunyai pola pikir yang lebih baik dan teman-teman ingin mengubah keadaan hidup teman-teman yang lebih baik lagi. Sehingga tetap semangat, selesaikan sampai dengan nanti teman-teman wisuda dapat gelar sarjana, baik sarjana ekonomi, sarjana manajemen ataupun sarjana akuntansi. Ini harus mulai dari pemikiran teman-teman sendiri, target teman-teman sendiri. Kalau teman-teman tidak memiliki target yang jelas, sehingga teman-teman nanti akan mempunyai kesulitan di dalam kehidupan. Lebih baik capek di masa muda teman-teman kerja sambil kuliah, tetapi di masa tua nanti, di masa teman-teman nanti sudah berumur 30 tahunan ke atas, teman-teman bisa menikmati, ternyata hasil jerih payah saya kuliah itu seperti ini. Ya, ini adalah pengorbanan. Jadikan semua apapun teman-teman bayaran kuliah ya, teman-teman waktunya terbatas, teman-teman sambil kerja, niatkan semuanya sebagai ibadah. Karena kalau kita niatkan semuanya sebagai ibadah, itu akan menjadi pahala buat kita. Dengan pahala buat kita, karena orang muslim, semua aktivitas hidupnya itu berpahala. Termasuk tidur pun kalau kita baca doa itu pahala juga. Gitu. Dan semua aktivitas kita itu semuanya bernilai pahala semua, tergantung dari kitanya. Fokus terhadap apa yang memang teman-teman targetkan di dalam hidupnya. Teman-teman punya target yang berbeda-beda satu dengan sama lain, dan itu harus dimaksimalkan dan dioptimalkan. Oke, kita mulai aja ya. Kalau misalnya tidak ada ini, di awal saya biasa memberikan sharing dulu sih. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke ya, mikro dulu ya, bukan makro ya? Betul, Pak. Baik. Di mikro, di mata kuliah pengantar ekonomi mikro di sini, teman-teman nanti ini adalah RVS yang saya sampaikan selama kurang lebih 1 semester. Ini adalah kontrak perkuliahan selama 1 semester. Kita nanti akan banyak mempelajari. Ini saya kirim di ini ya, di adlinya.
Nah, ini nanti akan kita pelajari. Ada beberapa yang memang untuk mata kuliah ekonomi mikro ini, gitu. Tujuannya teman-teman mempelajari ini diharapkan teman-teman ini nanti dapat menguraikan ya dan menganalisis mengenai dengan perilaku ekonomi, baik secara individual, baik mengenai dengan perilaku konsumen maupun perilaku produsen ya, maupun pasar. Dan materi perkuliahan ini mulai dari konsep dasar teori ekonomi, kemudian konsep dasar permintaan dan penawaran, sampai dengan harga keseimbangan. Kemudian masuk ke dalam teori perilaku konsumen itu bagaimana, kemudian bagaimana produksinya, bagaimana biayanya, bagaimana keseimbangan perusahaan, baik di pasar persaingan sempurna maupun pasar persaingan tidak sempurna. Nah, ini bahan-bahan ini kurang lebih ada 16 kali pertemuan ya, dan setiap pertemuannya nanti ada yang memang yang akan kita pelajari. Nah, ini hari ini kita akan membahas tentang ini nih, tentang pendahuluan ya mengenai dengan apa sih dengan teori tentang dasar aja untuk pertemuan hari ini. Nah, diharapkan teman-teman setelah mempelajari ini, teman-teman mampu menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi mikro, kemudian 2 menjelaskan definisikan tentang perkembangan masalah ekonomi mikro, kemudian mendiskusikan masalah pokok perekonomian. Nih ya. Yang kedua, pertemuan kedua nanti kita akan belajar tentang teori tentang permintaan. Tentang permintaan, di mana mahasiswa diharapkan mampu memberi kemampuan untuk menganalisis tentang permintaan itu apa. Gitu. Menjelaskan juga tentang faktor-faktor apa aja nih yang berpengaruh dengan masalah permintaan. Kemudian yang ketiga, teman-teman nanti akan membahas tentang teori tentang penawaran. Diharapkan teman-teman mampu memiliki kemampuan menganalisis penawaran. Di dalamnya kita nanti akan belajar tentang teori-teori penawaran ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi masalah penawaran itu apa saja. Pertemuan keempat kita akan membahas tentang teori tentang keseimbangan pasar gitu ya. Di mana teman-teman nanti harus mampu menghitung ya dan menganalisis tentang keseimbangan pasar. Kemudian di dalamnya juga nanti kita akan memahami tentang bagaimana sih menguji dan menganalisis dan menghitung tentang keseimbangan pasar itu yang dengan tepat seperti apa. Pertemuan kelima, kita akan belajar tentang teori elastisitas. Nah, di mana teori elastisitas ini adalah memiliki kemampuan, ya, baik kemampuan secara apa nih di sini ya, teori tentang analisis ini. Nah, dalamnya nanti akan kita unikan nih mengenai dengan analisis tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Pertemuan ke-6 nanti kita akan membahas tentang teori tentang biaya, di mana di sini diharapkan teman-teman nanti mampu dalamnya itu nanti memahami tentang analisis biaya produsen. Nah, ketepatan di sini ada teori tentang analisis biaya produsen dalamnya ini. Pertemuan ke-7 kita akan melihat tentang masalah teori tentang produksi, ya, di mana teori tentang produksi ini diharapkan teman-teman nanti akan bisa menjelaskan tentang teori analisis produksi produsen itu bagaimana. Pertemuan ke-8 kita adalah middle test ya, jadi ujian tengah semester, bahannya dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Pertemuan ke-9 kita nanti akan belajar tentang masalah teori perilaku konsumen. Baik dalamnya nanti kita akan mempelajari tentang analisis, tentang teori tentang analisis perilaku konsumen itu bagaimana. Kemudian yang kedua adalah teknologi informasi terhadap kepuasan konsumen itu apa. Pertemuan 10 kita akan belajar tentang teori tentang pasar persaingan. Ya, di mana dalamnya itu kita akan mempelajari tentang teori pasar persaingan dan perkembangan teknologi apa nih yang mempengaruhi keseimbangan pasar mikro. Ya. Kalau berbicara mikro berarti berbicara tentang skala kecil, berarti skala perusahaannya aja gitu kan. Beda dengan makro, kalau makro itu umum, global, berarti berlaku dengan secara nasional gitu. Nanti akan tahu bedanya, teman-teman belajar kan nanti mikro, nanti setelah ini kita belajar makro. Pertemuan 11 kita nanti akan belajar tentang masalah teori pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna, di dalamnya ada mahasiswa nanti menjelaskan tentang teori tentang pasar persaingan sempurna. Pertemuan ke-12, teman-teman nanti belajar tentang masalah teori tentang pasar persaingan monopoli. Nah, di dalamnya ada nanti teman-teman mempelajari tentang teori pasar monopoli itu apa, kemudian pemahaman itu apa. Pertemuan ke-13, kita akan belajar tentang teori tentang pasar persaingan oligopoli. Di mana pasar persaingan oligopoli, di sini teman-teman akan mempelajari tentang teori tentang pasar persaingan oligopoli itu apa, kemudian pemahaman pasar
persaingan oligopoli. Pertemuan 14, teman-teman akan mempelajari tentang pasar faktor produksi. Di mana dalamnya teman-teman akan mempelajari tentang pasar faktor produksi, yang di dalamnya itu ada nanti membahas tentang input-input berdasarkan dengan sumber dan teknologi informasi yang ada di sini. Pertemuan ke-15 tentang eksternalitas ya, di mana kita akan belajar tentang masalah teori eksternalitas, kemudian juga membedah beberapa pemahaman eksternalisasi dari berbagai macam kasus temuan dari hasil penelitian. Nah, ini biasanya hasil penelitian banyak dengan menggunakan jurnal dan sebagainya. Kemudian pertemuan ke-16, teman-teman itu akan menghadapi dengan namanya final test ya. Di mana final test ini mulai dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Jadi ujian UTS UAS itu berpengaruhnya itu tergantung separuh-separuh di situ. Ya, ini RVS, rencana program semester yang akan kita sampaikan sampai dengan 16 kali pertemuan. Nah, hari ini kita bahas teori yang pertama ya. Nah, yang pertama saya perbesar. Sudah terlihat kalau saya perbesar seperti ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini yang diharapkan ya. Di pendahuluan ini kita akan membahas tentang ekonomi dan perilaku ekonomi, khususnya konsumen ya, dan khususnya produsen secara individual dalam pengambilan keputusan yang optimal untuk memaksimumkan ya kepuasan dan keuntungan pada berbagai kondisi lingkungan yang dihadapi. Ini persoalan ekonomi nih. Di mana persoalan ekonomi ini kita di sini akan persoalan yang menghendaki seseorang, perusahaan atau masyarakat ya, di dalam kita membuat suatu keputusan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Nah, ini persoalan ekonomi ini. Jadi tergantung kitanya yang kendaki, baik perusahaan aja dan masyarakat. Kita nggak berbicara secara nasional, kita hanya berbicara mikro, kecil. Kalau berbicara mikro, kita hanya berbicara itu masyarakat aja secara keseluruhan, atau hanya perusahaannya saja, atau mungkin organisasinya itu saja. Bagaimana nih mengembangkan usahanya agar usahanya berkembang. Ini mikro. Kemudian ada lagi kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi ini adalah kegiatan seseorang, baik itu perusahaan atau masyarakat ya, untuk memproduksi atau mengkonsumsi barang dan jasa dan mempertukarkannya. Nah, ini adalah kegiatan ekonomi ya, yang memang dalamnya itu ada untuk memproduksi dan mengkonsumsi. Jadi ada pertukaran di sini. Nah, dulu bayangkan di zaman pandemi COVID ya, dan semua orang uang itu nggak berputar. Orang berputar uang juga bingung. Mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja udah hebat banget gitu. Bahkan keinginan mereka hempaskan keinginannya, pengen beli apa, pengen gaya apa dan sebagainya, itu di zaman pandemi semuanya hilang gitu. Nah, mulai saat ini ketika pasca pandemi baru mulai itu ada kebutuhan, ada keinginan gitu. Yang jelas namanya manusia lebih cenderung itu banyak memiliki keinginan gitu. Kadang-kadang kita akan berlomba-lomba dengan keinginan yang luar biasa, tetapi bagaimana cara kita untuk memenuhi ya atau mencapai keinginan itu. Nah, itu berbagai macam cara dan berbagai macam orang yang beda ya. Orang yang bersemangat dia akan berpikir bagaimana cara untuk mewujudkan keinginannya, tetapi orang yang biasa aja biasanya mereka hidupnya ya udah sesuai dengan takdirnya saja. Jadi semangatnya biasa aja, B aja semangatnya gitu. Itu yang akan jadi tergantung dari manusia itu sendiri masing-masing. Karena semua orang itu mempunyai semangat juang yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ini masalah pokok perekonomian ya. Masalah pokok perekonomian ternyata itu dipengaruhi oleh yang namanya kelangkaan, scarcity. Nah, kelangkaan ini terkadang kebutuhan manusia itu selalu lebih tinggi daripada faktor produksi yang disediakan oleh alam. Sehingga kalau terjadi kelangkaan, yang terjadi barang akan menjadi lebih tinggi atau lebih mahal dibandingkan dengan harga normalnya. Contoh harga beras. Beras ketika petani panen, berasnya melimpah, yang impor pun banyak dari luar negeri, maka harga beras itu akan turun. Tapi ketika terjadi di bulan Ramadan, ketika kelangkaan itu terjadi, nah maka harga akan terus naik, permintaan akan terus tinggi gitu. Nah sekarang sama nih,
kebutuhan takjil pada saat bulan puasa ini meningkat ya. Dari bulan-bulan yang lainnya 12 bulan berbeda, tapi mereka di bulan Ramadan ini semuanya itu berlomba-lomba itu takjil itu adalah buruan pertama untuk berbuka puasa. Sehingga dengan banyak itu harga itu bersaing. Harganya nggak jauh beda gitu. Teman-teman membeli handphone dengan di tempat yang counter handphonenya banyak itu beruntung. Paling perbedaannya itu tipis, paling hanya 100 sampai dengan 50.000 sampai 100.000 perbedaannya. Kenapa? Karena mereka bersaing dengan yang lainnya ini termasuk dekat berdekatan. Nah, kalau berdekatan biasanya harga mereka itu nggak tinggi. Tapi kalau mereka langka, mereka cuma satu-satunya, mereka bisa aja menjual semaunya. Nah, ini banyak kan terjadi kan. Jika terjadi kelangkaan, banyak orang yang menimbun, kemudian mereka menunggu agar langka, baru mereka keluarkan, dan mereka jual dengan harga lebih tinggi. Dan konsumen bagaimana? Konsumen pasti setuju. Kenapa setuju? Walaupun dengan teriak-teriakan, oh harganya naik dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu yang namanya kebutuhan dan ketersediaan dan kelangkaan yang ada di situ. Oke, kemudian berikutnya kebutuhan manusia. Nah, itu ada ya, kebutuhan manusia. Di mana kebutuhan manusia itu adalah keinginan manusia untuk mendapatkan dan mengkonsumsi barang dan jasa komoditi gitu kan. Artinya kalau kebutuhan kita, nah berarti secara otomatis kita untuk bisa mendapatkan dan mengkonsumsinya butuh yang namanya suatu pengorbanan ya. Kenapa pengorbanan? Ada barter. Zaman dulu orang tidak punya yang namanya uang. Ya, uang itu tidak ada. Ketika uang tidak ada, berarti mereka itu barter satu sama yang lainnya. Ketika mereka barter dengan yang lainnya, secara otomatis ya, mereka di situ kebutuhannya itu terus meningkat dengan berbagai macam barternya itu. Tetapi kalau misalnya mereka punya gula dan kopi, pengen ngopi, nah berarti mereka tukeran tuh. Dan itu nggak terukur skalanya. Nah, makanya ada yang namanya mata uang. Mata uang itu digunakan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan saat ini sudah banyak ya uang kartal dan uang digital. Itu lebih banyak uang digital dibandingkan dengan uang kartal. Dan kita lebih cenderung lebih stres ketinggalan handphone dibandingkan ketinggalan dompet. Karena dengan handphone semua bisa teratasi, termasuk dalamnya itu pembayaran dengan menggunakan digital, dengan dana digital ya, baik itu QRIS dan sebagainya, itu lebih memudahkan. Tetapi bayangkan kalau teman-teman ketinggalan handphone, itu saat ini sudah luar biasa stres. Zaman dulu orang stres ketinggalan dompet, ada KTP, ada SIM dan sebagainya. Saat ini dengan handphone itu udah cukup. Bahkan sekarang perbankan saja melayani kita hanya dengan KTP sudah cukup dengan KTP. Dan KTP enggak KTP asli, hanya KTP fotonya aja, foto KTP aja. Scanan yang ada di handphone kita sudah cukup kita untuk mewakili bahwa kita sudah membawa KTP. Nah, inilah zaman yang berubah. Kenapa? Karena KTP saat ini bisa dilacak ya dengan menggunakan online. Sehingga kehidupan kita ke depan kita akan bergantung sekali sama yang namanya kuota dan kebantung dengan namanya charger. Berarti kebutuhan antara sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan primer itu akan bergeser menjadi kebutuhan yang kedua setelah kebutuhan kuota dan kebutuhan charger HP di situ. Kenapa bisa mengatakan begitu? Karena teman-teman sudah bergantung, ketergantungan di situ. Zaman dulu orang tidak punya handphone, sulit zaman dulu pager dan segala macam. Untuk rapat dan sebagainya bekerja pun sulit. Dan saat ini dengan kemudahan teknologi yang ada, teman-teman bisa melakukan semuanya dengan lebih baik lagi. Itu ya, itu berhubungan dengan kebutuhan. Kemudian ada lagi pembagian jenis barang. Di dalamnya ada barang ekonomi. Adalah barang yang membutuhkan pengorbanan jika ingin memperolehnya. Kenapa katakan barang ekonomi? Barang itu mempunyai nilai ekonomis, mempunyai harga. Ketika orang mempunyai harga, akan ada butuh pengorbanan untuk memperolehnya. Kalau kita yang tidak ada harganya, orang tidak akan butuh dengan menggunakan pengorbanan itu. Makanya jadilah barang ekonomi yang lebih tinggi, sehingga barang-barang kebutuhan kita itu untuk mendapatkan butuh pengorbanan. Sama, teman-teman kuliah juga ini kan termasuk, kalau saya bilang termasuk salah satu kebutuhan. Kebutuhan antara tangible yang memang ya, ibaratnya itu, intangible yang tidak terlihat.
Jadi ada dua kebutuhan yang teman-teman, jika teman-teman ingin menguasai, artinya dalam kehidupan ke depan, teman-teman harus bisa memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa aja Pak? Ada kebutuhan tangible dan kebutuhan intangible. Kebutuhan tangible adalah kebutuhan yang memang terlihat. Teman-teman memiliki kendaraan, motor, mobil, gitu, terlihat ya. Nah, atau mungkin teman-teman kebutuhan rumah, itu terlihat orang. Oh, punya rumah di mana? Terlihat. Tetapi berbeda dengan kebutuhan intangible yang tidak terlihat. Apa tidak terlihat? Pendidikan, ilmu. Ini tidak terlihat. Tetapi tidak semua orang memiliki yang namanya kebutuhan akan ilmu. Itu adalah salah satu investasi yang dari leher ke atas. Jika dengan investasi dari leher ke atas ini, semua membutuhkan semua apa yang menjadi kita jadi lebih baik lagi. Ini yang namanya kebutuhan yang harus diinikan ya, didapatkan di situ. Ya teman-teman, kalau mau ibaratnya sukses di dunia ya dan akhirat juga, salah satunya pendidikan ini salah satu penting. Kita disuruh belajar dan suruh mengambil ibaratnya ilmu, itu tidak hanya ilmu agama, bahkan ilmu yang namanya ilmu ekonomi, termasuk ilmu-ilmu sains dan segala macam pun itu dibutuhkan di dunia ini. Karena kenapa? Karena kita akan hidup di dunia dulu sebelum kita hidup di akhirat. Dunia ini sebagai bekal, sebagai ladang teman-teman untuk mencari amal, mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Kalau teman-teman hanya berpikir hanya pahala, hanya sekedar sholat, ya, itu kebutuhannya itu hablum minallahnya ada di situ. Tapi kalau kita berpikir hablum minannas, itu akan lebih besar, termasuk tadi saya sampaikan tadi di awal ya, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat buat orang banyak. Jadi ketika teman-teman ingin menjadi orang yang bermanfaat, kira-kira nih, tanya sama diri teman-teman sendiri, saya mau jadi apa ke depan? Kira-kira saya kerja ini manfaat nggak? Minimal saya manfaat untuk keluarga saya, untuk anak, untuk istri, untuk suami gitu ya, atau untuk kedua orang tua saya. Minimal itu yang manfaatnya, yang tidak menyusahkan orang lain gitu kan. Bahkan teman-teman punya jadi seorang owner dan sebagainya, teman-teman bisa bermanfaat buat karyawan yang bekerja di tempat teman-teman, atau mungkin teman-teman menjadi orang yang ibaratnya punya kekuasaan dalam hal ini menjadi seorang pimpinan, baik pimpinan tingkat daerah, kecamatan, daerah kabupaten, provinsi, atau RI Republik Indonesia. Itu salah satu hal yang memang bisa manfaat tergantung dengan kebijakan yang ada di situ. Kemudian ada lagi barang bebas ya. Barang bebas itu adalah barang yang untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Artinya teman-teman oksigen, teman-teman menghirup udara bebas juga ini gratis ya, tidak bayar ya, tidak memerlukan pengorbanan. Tetapi ini akan menjadi barang ekonomis kalau teman-teman sakit. Teman-teman oksigen itu mahal harganya. Bayangkan kalau saat ini kita masih menghirup udara bebas ya, sama Allah masih diberikan napas ya, dan kita bisa menghirup oksigen dengan berapa ratus ribu ya. Kemudian kita keluarkan, kemudian mengeluarkan karbon dioksida, kita bisa bernapas di dunia ini, itu berapa banyak. Anda bayangkan kalau itu bayar barang ekonomis, wah, luar biasa. Harta kita habis untuk itu saja. Bahkan orang yang sakit aja hanya butuh oksigen, hanya 1 jam saja itu berapa tabung oksigen yang yang digunakan. Hanya kebutuhan barang bebas ini bisa diperoleh tergantung dari kita. Ya, kalau kita tanpa pengorbanan berarti kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian apa lagi? Kebutuhan dari yang namanya kebutuhan biologis di situ. Kebutuhan biologis apa? Kebutuhan biologis adalah kebutuhan antara sandang, pangan, dan papan. Ya. Sandang, pangan, dan papan. Suara saya terputus-putus nggak? Aman, Pak. Aman, lancar. Ya? Oke, kalau nanti suara saya terputus, berarti sinyalnya ini di itu aja ya, di note aja ya. Saya lanjutkan. Kebutuhan manusia itu timbul dari yang pertama adalah kebutuhan biologis. Itu kebutuhan antara pangan ya, antara sandang, antara papan gitu ya. Pangan ini adalah pakai ini ya, ibaratnya makanan yang harus teman-teman ini kan. Kebutuhan kita hidup manusia membutuhkan yang namanya makanan, minuman gitu. Nah, kedua ada kebutuhan adalah sandang ya. Sandang ini berarti pakaian ya. Kalau kita misalnya manusia normal ya, yang ibaratnya manusia yang waras, dia harus punya pakaian. Kalau dia yang tidak terpenuhi kebutuhan sandangnya, kemana-mana dia tidak pakai pakaian, berarti dia belum terpenuhi kebutuhan biologisnya. Termasuk dalamnya adalah papan. Papan ini perumahan, rumah dalamnya itu bisa kita punya rumah milik sendiri ya, bisa ngontrak dan sebagainya. Ini yang penting terpenuhi kebutuhannya.
Karena kenapa? Karena teman-teman jika berjuang untuk memenuhi kebutuhan biologis ini saja harus teman-teman penuhi dengan semaksimal mungkin agar teman-teman tidak terganggu dengan yang namanya kebutuhan. Kalau teman-teman tidak bisa memenuhi ketiga ini, teman-teman ya dianggap sebagai orang yang memang kurang. Teman-teman harus terus berjuang bagaimana mendapatkannya agar teman-teman minimal ketiga ini terpenuhi. Itu wajib hukumnya. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman tidak terpenuhi, maka akan terjadi salah satu kepincangan ya, atau mungkin kesengsaraan yang akan teman-teman dapat di situ. Teman-teman nggak makan ya sakit. Teman-teman nggak makan ya ibaratnya itu lemes dan sebagainya, bahkan ujungnya bisa sakit gitu. Sandang juga sama, pakaian dan segala macam ya, sampai dengan rumah juga sama. Nah ini kebutuhan biologis, rumah aja, makanan aja, pakaian saja asal bisa pakai. Tetapi kebutuhan akan timbul dari peradaban yang ada namanya kebudayaan. Oh saya ingin Pak punya rumah yang bagus. Nah kebutuhan biologis itu berubah tuh menjadi suatu keinginan. Karena apa? Karena budaya. Pak, saya ingin pendidikannya tinggi. Saya ingin kuliah, Pak, sampai doktor misalnya. Itu salah satu kebutuhan yang timbul dari budaya. Dan itu tantangannya, challenge-nya sendiri. Challenge-nya. Bukan sama yang lain, hanya sendiri saja di situ. Nah, sehingga kebutuhan itu muncul dan timbul tergantung dari kita. Kemudian berbagai macam kebutuhan lain yang khas ya masing-masing perorangan. Ada yang pengen punya mobil bagus ya, ada yang ingin punya jabatan bagus, ada yang ingin punya perusahaan dan sebagainya. Itu semuanya itu tergantung dari target teman-teman sendiri dan teman-teman berfokus untuk mengejarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ibaratnya gini, jika kebutuhan kita meningkat, apakah kita harus berhematkah? Atau kita harus berpikir semaksimal mungkin bagaimana kita mendapatkan sampingan untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, kalau kita berhemat, jelas di dalamnya kita akan lebih stres. Dalamnya kita akan lebih mengatur semaksimal mungkin, artinya terganggu tuh psikologis kita. Kita harus mengatur, menabung ya, artinya menahan keinginan untuk membeli sesuatu dan sebagainya. Akhirnya teman-teman hidup dengan pas-pasan. Gitu. Tapi ketika teman-teman menerima challenge, menerima tantangan di situ, oh berarti kebutuhan setiap tahun meningkat dengan tinggi. Ketika meningkat dengan tinggi, berarti saya harus memenuhi kebutuhan hidup saya dengan saya harus punya cara bagaimana mendapatkannya. Berarti teman-teman ada tuh side job sampingan, teman-teman ada yang mulai merintis usaha dan sebagainya. Ini adalah salah satu kebutuhan yang memang khas ya, yang memang harus kita bisa kita penuhi. Kebutuhan apa lagi? Kebutuhan lain-lain ya yang khasnya masing-masing dari perorangan tadi. Kemudian ada lagi nih masalah pokok perekonomian. Di awal saya bahas tadi tentang masalah kelangkaan. Ya, kelangkaan resource. Nah, resource ini scarcity resource atau kelangkaan sumber daya. Ini adalah kebutuhan manusia ini selalu lebih tinggi daripada kebutuhan sumber daya faktor produksi yang dikurangkan yang ada di dunia ini. Sehingga yang terjadi adalah yang disediakan oleh alam ini semua manusia itu memang tamaknya manusia ya, dengan keserakahan manusia pengen semuanya pengen gitu. Tapi niatkan semua apapun tuh yang baik. Ketika semuanya yang baik, maka kebutuhan kita itu akan terus menjadi salah satu kebutuhan yang terpenuhi dan kita semuanya. Kemudian lagi faktor produksi, benda ya yang disediakan oleh alam ya atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk menghasilkan baik berupa barang dan baik berupa jasa di sini kebutuhannya. Kemudian lagi komponen faktor produksi, dalamnya ada tanah ya, tanah dan sumber daya alam di situ. Nah, tanah dan sumber daya alam yang ada dalamnya itu, ini berarti kan ada berapa harta di situ yang bisa ini kan. Ada orang mencari tambang batu bara, tambang emas, nikel dan sebagainya itu jadi salah satu hal yang kebutuhan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia ini. Bahkan termasuk air di dalamnya. Masih ada air yang burning ya, teman-teman tinggal ngebor aja sudah keluar air. Itu salah satu komponen, salah satu faktor produksi yang luar biasa kekayaan dalamnya. Kemudian yang kedua apa? Tenaga kerja. Ya, kita ya, resource ya, manusia ya. Tenaga kerja itu ada beraneka ragam, tenaga kerja yang terampil, tidak terampil, terdidik, tidak terdidik ya. Sehingga semua tergantung Anda. Kalau teman-teman cerdas, teman-teman terdidik, teman-teman bekerja dengan menggunakan otak teman-teman, pemikiran teman-teman, ide, kreativitas, inovasi, dan sebagainya.
Tetapi kalau teman-teman tidak punya skill, unskill, berarti teman-teman hanya bisa bekerja dengan menggunakan otot. Kalau menggunakan otot atau tenaga yang digunakan sama teman-teman, tenaga itu berbatas umur. Teman-teman mungkin saat ini usia 20 tahunan atau mungkin ada yang 18 tahun. Sangat mudah sekali untuk energi teman-teman yang luar biasa kuat di situ. Tapi bayangkan teman-teman sudah berumur 4, 40 dan sebagainya. Berarti secara otomatis tenaga otot kita berkurang dengan ibaratnya itu dengan umur kita yang semakin bertambah. Maka salah satunya tenaga kerja kita kalau kita mau terus eksis, maka kita harus berubah tuh dari yang pertamanya otot kemudian harus otak yang diinikan. Dulu kerja di PT 2 tahun saya dulu tahun 2006 sampai 2008 saya. 2006 2008 saya di saat kerja di PT berpikir kalau saya gini terus sampai tua repot hidup saya bilang. Setiap hari ketemu mesin kan, kita menggerakkan mesin dan sebagainya, kerja 8 jam non-stop ya, kalau suruh lemburan mungkin suruh long shift ya nambah 4 jam dan sebagainya. Ini saya merasa oh ternyata dengan kehidupan kayak gini sampai tua nggak mungkin saya ini kan. Gitu. Baru dari situ tahun kedua baru saya kuliah gitu. Saya kuliah ya dulu saya ngambil jurusan pendidikan matematika. Ya kan? Kemudian semester ketiga saya keluar dari PT. Jadi baru 2 tahun di PT saya keluar pindah ke guru. Ke guru dengan gaji yang diterima UMR pada saat itu, kemudian jadi guru dengan bedanya luar biasa UMR dengan gaji guru. 30% lah dari gaji UMR yang saya dapatkan di dalam bulan itu gitu. Saya langsung berpikir bagaimana caranya untuk bisa menambah penghasilan di situ. Akhirnya saya mulai berpikir bagaimana caranya saya bisa masuk ngajar di luar. Saya masuk ke lembaga bimbel Primagama, Ganesha Operation, sampai saya punya privat dan guru les privat dan sebagainya. Dan saya mengatakan ternyata gaji saya lebih besar dibandingkan dengan saya kerja di PT di situ. Itu apa? Itu salah satu cara bagaimana kita bisa mendapatkan itu semua. Nah, sampai dengan halnya saya lulus dari S1, kemudian saya ngambil kuliah pasca sarjana, ngambil magister manajemen, saya ngambil jurusan marketing gitu. Di situ saya juga sama, selesaikan kuliah, itu dulu masih jadi guru dan baru pindah hijrah ke dosen tuh. Nah, kemudian setelah hijrah ke dosen, ambil kuliah doktoral. Doktoral ambil ilmu pendidikan, lebih kajiannya masuk ke kajian manajemen pendidikan. Selesai alhamdulillah tahun 2020 saya selesai doktor itu. Nah, saat ini pun saya masih kuliah lagi, saya ngambil S2 Teknik Informatika, di dalamnya ada jurusan komputer gitu. Kenapa saya melihat perkembangan teknologi itu kuat? Nah, makanya saya kuliahlah ngambil jurusan informatika itu. Agar apa? Memenuhi keilmuan saya gitu. Karena kalau kita tidak berpikir bahwa yang namanya saat ini harus linearitas, itu menurut saya salah satu hal yang saya anggap ya agak kuno ya. Karena ilmu kita akan satu. Saya termasuk orang pendidikan juga, saya belajar di pendidikan, ekonomi juga saya belajar gitu kan. Sampai juga saya belajar di IT, di dalamnya komputer, di dalamnya itu. Itu salah satu hal yang memang bisa mendorong kita bahwa kehidupan kita itu tidak selamanya kita akan berada di zona kita sekarang sebagai apa. Tergantung panggilan kita. Sama Allah kita dipanggil sebagai apa. Saat ini saya ditetapkan sebagai dosen gitu. Nanti kalau ada peluang yang lain yang lebih ini ya mungkin bisa pindah hijrah ke dalam yang lainnya. Apakah masuk ke owner, apakah masuk ke politik dan sebagainya. Itu salah satu perjalanan hidup kita. Jadi manusia itu punya target step by step yang harus dilewati, sehingga dengan kita punya step by step yang kita lewati itu, kita akan bisa menjadi orang yang memang tergantung dari apa target hidup kita. Tenaga kerja ini juga termasuk dalamnya gitu. Tergantung kita. Kalau kita sebagai tenaga kerja, kita mau tenaga kerja kita biasa aja, ya sudah teman-teman di situ. Tapi kalau teman-teman mau ngorbanin itu, sekolah itu korbanin, biaya kuliahnya berapa dan sebagainya mengorbankan. Tapi yang jelas, ketika teman-teman mengorbankan uang untuk kuliah, itu niatkan sebagai pahala. Kedua, uang itu akan kembali kok ke kita. BEP-nya akan dapat, break even point-nya akan dapat. Ya S2 atau lulus kuliah doktor, kemudian teman-teman bekerja, teman sudah mendapatkan belum tuh BEP yang sudah teman-teman keluarkan biayanya. Pasti akan mendapatkan BEP di situ. Nah, itulah yang namanya pengorbanan. Pengorbanan itu cuma berlaku bertahun-tahun, dan itu ketika sudah kita lewati, gampang banget ya kita lewati. Mungkin teman-teman saya yang belum sampai di titik saya, mereka mengatakan sulit untuk mendapatkan itu.
Tetapi akan lebih mudah lagi jika dari kita sendiri kita bisa mendapatkan itu dengan lebih baik lagi. Nah, itu kebutuhan. Saya mengatakan pendidikan itu adalah kebutuhan. Teman-teman dari orang yang orang kaya raya, orang tuanya punya perusahaan dan sebagainya, anak tinggal mengikuti, dia akan dapat warisan. Tapi kalau teman-teman tidak punya itu, teman-teman ibaratnya adalah orang yang biasa aja gitu kan. Nah, berarti teman-teman di situ harus berpikir bagaimana teman-teman ini untuk bisa menjadi seorang perintis. Perintis itu lebih berat dibandingkan pewaris. Kalau teman-teman masih perintis, udah, teman-teman harus bisa mengoptimalkan semua potensi yang teman-teman miliki. Semua energi yang teman-teman miliki agar teman-teman nanti di masa teman-teman nanti tua, di masa teman-teman nanti sudah tidak berdaya apa-apa, teman-teman masih bisa mendapatkan income. Baik itu aktif income, baik itu pasif income yang ada. Karena usia itu tergantung dari Allah. Usia tergantung dari Tuhan. Ketika kita membatasi diri kita untuk jadi orang lebih hebat lagi, kenapa? Hidup di dunia kan hanya sekali. Setelah itu kita hidup di alamnya berbeda. Ada alam barza sampai dengan alam akhirat dan surga dan neraka di situ. Itu adalah perjalanan manusia. Kejar semaksimal mungkin. Dunia ini adalah ibaratnya, kalau saya bilang itu ibaratnya kayak pendidikan ya. Kayak tempaan di dunia ini. Teman-teman ingin menjadi apa, menjadi orang yang lebih baik atau gimana pun, tergantung dari teman-teman itu sendiri. Hidup adalah choice. Choice itu pilihan teman-teman. Ketika teman-teman memilih kehidupan teman-teman untuk menjadi orang biasa aja, B aja, maka Allah pun akan menjawab teman-teman menjadi orang biasa aja. Tapi kalau teman-teman punya target, punya dreams yang lebih tinggi, maka teman-teman harus siap dengan yang namanya pengorbanan. Pengorbanan itu cuma sebentar, nggak lama gitu. Ketika teman-teman melewati banyak sekarang beasiswa dan sebagainya, nah sehingga tidak ada kata yang teman-teman tidak bisa menyelesaikan itu. Kalau saya dulu kuliah di swasta karena memang saya sambil kerja. Kalau saya kuliah di negeri nggak akan kepegang karena tugasnya banyak dan sebagainya. Ini sebenarnya hanya ibaratnya yang penting tugas kita sebagai manusia, kita hanya diwajibkan sama Allah itu untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu. Maka semaksimalkan mungkin di situ. Jika kita berilmu, nanti Allah akan angkat derajat kita lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu gitu. Kalau orang kaya udah jelas, orang kaya punya warisan banyak, anaknya dikasih. Selesai. Dia tinggal meneruskan sebagai second generasi dari orang kaya, dari pewaris. Tapi kalau misalnya kita perintis, maka cara yang paling gampang, cara yang paling cepat untuk kita mendapatkannya ada hanya dengan pendidikan. Dengan pendidikan kita bisa kenal dunia, dengan pendidikan kita bisa kenal yang lain, bisa kita mempunyai ide yang cemerlang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau misalnya kita biasa aja, sulit teman-teman untuk mendapatkannya. Itu tenaga kerja. Tergantung kita, pilihan kita. Karena ya kita tidak akan bisa merubah ya kalau diri kita sendiri tidak mau merubahnya. Kemudian ketiga adalah modal. Modal apa yang kita miliki? Ya udah, ketika kita punya apapun modal yang dipenuhi. Kita modal Pak pendidikan kita Pak. Kita sarjana, kita magister, kita doktoral. Nah, ini adalah modal kita untuk kita menjadi orang. Gitu. Banyak orang-orang yang memang notabene-nya biasa aja, tidak punya warisan ya, dalam hal ini warisan berupa perusahaan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu menurut saya adalah salah satu hal yang memang ini, sebentar, baterai saya lowbat nih. Oke, tadi kembali ke modal. Modal itu diibaratkan adalah segala sesuatu hal yang memang dibutuhkan. Kalau kita tidak bisa bermodalkan uang, minimal kita punya modal pendidikan kita. Ketika kita punya modal pendidikan kita, minimal kita menjadi seorang profesional. Seorang yang ahli, seorang profesional, sehingga dengan keahlian kita, kita bisa menjadi salah satu corong untuk mendapatkan rezeki. Gitu. Kan salah satu rezeki yang kita dapatin itu banyak ya, banyak hal. Tidak hanya dari ibaratnya kita berdagang, kita bekerja. Bahkan kita bisa menjadi seorang konsultan, seorang profesional, atau bahkan kita menjadi seorang penasehat jika memang kita bukan salah satu pewaris. Karena kenapa? Karena Allah itu maha adil kalau saya. Kenapa saya katakan maha di atas segala maha? Karena orang tuanya kaya, punya harta banyak, punya warisan banyak. Kadang-kadang di anaknya ini nggak siap dia untuk menerima warisannya ini. Sehingga dia membutuhkan konsultan, membutuhkan profesional. Dan kita bisa mendapatkan uang dari sini. Sambil kita mendapatkan uang, kita menabung dan segala macam, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan
merintis untuk nanti masa depan kita. Ini mudah. Kemudian apalagi kalian kewirausahaan entrepreneurship. Nah, kewirausahaan ini bukan salah satu teori yang memang teman-teman harus baca dari buku, tetapi teman-teman ini adalah butuh yang namanya itu adalah do and action. Lakukan dan kerjakan situ. Tapi kalau teman-teman hanya sekedar membuat konsep, membuat mimpi dan sebagainya, teman-teman tidak akan bisa mendapatkan ini. Jadi ini adalah perjuangan yang luar biasa dan teman-teman harus miliki nih jiwa yang namanya entrepreneurship di dalam situ. Tadi saya absen bilang jam 9 ya. Kok nggak ada yang ngingetin? Sebentar ya, saya absen dulu. Ini mikro yang hari Sabtu ya. Mikro yang hari Sabtu. Ini Adlink saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Terlihat. Ini kelas KC 210 ya? Benar. KC 210. Terus yang Sabtu lagi. Ini KC 211. Ada di sini nggak? Itu makro ya, sorry itu makro. Itu makro, yang mikro dulu. Mikro 1. Senin. Ini mikro KC 210 tadi udah. Cuma 3 orang yang sudah ngisi? Nggak ada lagi? Ini KC 210 4 peserta. Ini aja. KC 210 sama KC 211. Pak, izin bertanya. Boleh, silakan. Kalau yang KRS-nya belum divalidasi itu bagaimana ya? Belum masuk berarti. Ini yang udah masuk hanya ini aja. Nah, iya yang saya belum divalidasi, Pak. Kebanyakan belum divalidasi sama dosen itunya. Di sini ya ini aja. Itu Naila Latifa. Ada Naila di sini? Hadir, Pak. Ada? Ada. Era Setianingsi ada? Hadir, Pak. Hadir. Seli Mutia Nurifani? Hadir, Pak. Iko Dwi Maharani? Hadir. Hadir. Nah, ini baru 4 orang nih yang tersimpan. Nah, nanti yang lain nyusul ya. Gak apa-apa, nanti saya masukkan kembali. Sama ya, KC 10 juga ya. KC 10 juga. Terus Nah, itu yang baru divalidasi yang itu doang, Pak, apa? Baru itu doang akuntansi. Ya? Akuntansi yang manajemennya mana? Ini Senin, Sabtu. Ini ya KC 2 ya? KC 210 yang tadi. Iya, coba, Pak. KC 210 Sabtu. Ini doang nih. KC 210 juga. Ini Rahmat Hidayat. Iya, Pak. Ada. Yuda Pratama ada? Hadir, Pak. Ada nggak Yuda Pratama? Ada, Pak. Arianto ada? Hadir, Pak. Yuda Pratama ada nggak? Ada, Pak, ada. Ada. Itu yang mengangkat tangan. Oke, sorry saya nggak lihat ininya karena kan ini lagi ini. Udah cuma ini doang 3 orang? Berarti sisanya belum divalidasi, Pak, di KRS. Belum validasi, nggak apa-apa. Jadi nanti di grup Iya. aja ya. Kalau nggak belum validasi, silahkan nanti di grup saja. Teman-teman tinggal ini aja. Tinggal nanti note di grup ya. Tinggal note di grup aja. Nggak masalah sih. Karena kan masih baru ya, jadi memang masih belum. Nanti mungkin 2 minggu ke depan udah siap semua. Oke, kita lanjutkan ya berikutnya. PowerPoint-nya udah kelihatan lagi belum? Sudah, Pak. Udah. Oke, kita lanjutkan ya.
Kan ini berhubungan dengan tanah ya, tanah dan sumber daya alam. Mohon maaf Pak, terputus. Yang berpendidikan rendah dan ada yang namanya adalah unskill yang tanpa keahlian. Ini kasar. Kalau kasar ini yang dipakai otot. Kalau otot yang dipakai secara otomatis mereka akan bersusah payah gitu. Karena mereka benar-benar capek apalagi di bulan Ramadan. Mereka bekerja dengan menggunakan otot mereka dan alhasil mereka tidak akan bisa tuh selesai dengan puasanya gitu kan. Kemudian lagi tenaga kerja terampil. Nah, ini tenaga kerja yang mereka memiliki keahlian ya dari pendidikan atau pengalaman yang dia ini kan. Makanya terampil itu bisa dari pendidikan itu bisa dua. Ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Dalamnya ada pendidikan yang memang bersifatnya itu informal. Nah, informal tergantung kita di situ. Bagaimana cara kita mendapatkannya. Kemudian lagi tenaga kerja terdidik. Nah, ini memiliki dalam bidang-bidang tertentu dalamnya itu tenaga kerja. Ada lagi modal ya, modal ini bisa kita miliki, dalamnya adalah modal yang kita usahakan ya, baik itu modal dari diri sendiri atau modal dari luar kita pinjam dan sebagainya, ada modal investasi awal dan ada modal adalah operasional. Nah, sehingga modal ini dibutuhkan orang untuk bisa berusaha, untuk bisa mereka membuka usaha dan sebagainya. Dan itu lebih berat dibandingkan orang yang bekerja aja sebenarnya. Ini ilmu ekonomi ya. Jadi kalau dari bentuk skemanya, yang namanya standar ilmu ekonomi itu mulai kita belajar ada yang namanya teori ekonomi deskriptif. Ini hanya gambaran berupa ekonomi secara deskriptif, gambarannya aja. Kemudian ada lagi nih ekonomi terapan, ekonomi yang diterapkan di kehidupan. Nah, ini biasanya ilmu-ilmu terapan ini sudah langsung masuk ke dalam bidangnya di dalamnya. Bidang ekonomi pembangunan. Nah, itu berarti kan berhubungan dengan pembangunan. Ekonomi pertanian, berkembang dalam ekonomi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi yang kita pelajari ini adalah berupa teori ekonomi. Di dalamnya ada teori mikro, ada teori makro yang akan kita pelajari nanti setelah ini. Nah, kalau teori mikro dalamnya itu adalah bagaimana cara kita menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efektif ya agar kemakmuran masyarakat dapat maksimum di sini. Kemudian asumsi itu pemikiran kita ya, kita berpikir ya sesuai dengan kaidah teori bahwa semua faktor produksi yang tersedia digunakan secara penuh. Kemudian dengan mempelajari ini perilaku konsumen dan produsen, di dalamnya ada interaksi pada pasar produk ya atau faktor produksi dalamnya. Ini yang kita pelajari dalam ekonomi mikro dalamnya. Nah, ilmu ekonomi dalam mempelajari ini nih, segala aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas agar tercapai kemakmuran. Ini biasa berhubungan dengan kelangkaan sumber daya dan ada masalah pilihan alternatif apa nih untuk bisa mencarikan solusi di sini. Ekonomi secara deskriptif menggambarkan keadaan aktual yang terjadi dalam perekonomian secara deskriptif. Dari ekonomi terapan adalah teori ekonomi, ya kebijakan ekonomi yang mempelajari tentang berbagai macam kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi. Di teori ekonomi tadi ada dua ya, ada mikro dan makro. Di dalamnya kita mempelajari aktivitas ekonomi dengan menggunakan metode-metode analisis tertentu sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dalam hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas tersebut. Dan pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Ini teori ekonomi. Nah, ekonomi mikro disebut juga sebagai teori harga atau price theory ya, yang mempelajari perilaku ekonomi dari setiap unit pengambilan keputusan secara individu seperti konsumen ya, ada pemilik sumber daya dan perusahaan dalam suatu perekonomian secara bebas. Ini ekonomi makro, dalamnya mempelajari perilaku ekonomi melalui pendekatan agregasi pada suatu wilayah atau suatu negara. Ini unsur-unsur penting dalam ekonomi, di dalamnya ada yang namanya suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan. Yang pertama adalah di sini model.
Model ini adalah abstraksinya itu dari persoalan-persoalan ekonomi secara matematis yang menunjukkan hubungan keterkaitan antara variabel di dalam suatu ekonomi. Asumsinya kita misalkan digunakan menjelaskan sifat-sifat kaitan di antara berbagai macam variabel dari teori-teori ekonomi. Kemudian adalah hipotesis, diharapkan ketika kita nanti kesimpulan sementaranya, itu keterkaitan antara variabel dalam perekonomian secara mikro ini berpengaruh terhadap makro secara nasional. Kemampuan memprediksi, diharapkan teman-teman juga memvalidasi nih suatu model ekonomi dalam memprediksi dampak dan perubahan-perubahan ekonomian yang ada. Nah, ini berbagai macam alat analisis dalam ilmu ekonomi nih, grafiknya ini. Gambar visualisasi dengan biasa menghubungkan antara sifat, antara perilaku ya, hukum dan bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya nih, antara harga dan jumlah ya. Jadi semakin sedikit nih, ya kan, harganya dia semakin mahal, jumlahnya semakin banyak semakin murah. Ini outputnya kalau bicara masalah, jadi ini variabel di sini. Nah ini biasanya namanya grafik. Grafiknya kalau linear adalah lurus, kalau bentuknya kurva ya bentuknya seperti ini, kurva. Jadi peningkatan dari waktu ke waktu nih. Kalau inputnya 1, outputnya dapatnya 1. Kalau 1 orang ya dapatnya 10 misalnya. Kalau 2 dapatnya 20 dan sebagainya gitu ya. Ini yang linear nih, seimbang, tetap fix. Ya. Tapi kalau misalnya yang bentuknya dia kurva seperti ini kan beda-beda tuh. 1 mungkin bisa 5, 2 mungkin bisa 13 atau 15 gitu. 3 bisa ini lebih dari 22 gitu. 3 bisa 30 dan sebagainya. Nah ini perubahannya itu berupa kurva di sini. Nah, teman-teman nanti bisa nih menganalisis dalam berupa tabel, dalam berupa grafik seperti ini gitu. Sebagai alat-alat analisis ilmu ekonomi dalamnya. Nah, secara matematis juga bisa nih dihitung nanti menggunakan aplikasi operasi matematika dalam merumuskan, menurunkan atau menentukan besaran nilai atau fungsi suatu variabel ya berdasarkan determinnya itu. Operasi matematika yang banyak digunakan ini adalah aplikasi diferensial atau turunan ya. Mungkin waktu SMA pernah dapatnya. Nah, kalau ini adalah APP sama dengan 3X min 12X kuadrat, maka turunannya dari APP ini adalah D APP per DX. Jadi turunkan adalah turunan APP ini per DX, berarti jadi 3 min 24. Ini kan pangkatnya pangkat 1 kan, 3X pangkat 1. Jadi 1 kalikan dengan 3, X pangkat 1 kurang 1, tinggal 3. Ini 2 kalikan dengan 12, minus 24, X pangkat kurang 1. Kan gitu, 2X. Jadi kalau konsep turunan atau diferensial itu kan adalah pangkat kalikan dengan variabel, kemudian X pangkat kurang 1. Gitu. Nah, ini pun sama yang kedua nih. Ini epsilon V sama dengan delta Y per Y per delta X per X. Ini adalah delta Y adalah perubahan Y-nya, variabel Y-nya. Kemudian diturunkan dengan delta X. Ini kalikan dengan X dan Y. Nah, ini contoh dari variabel matematis model yang kita selesaikan nanti. Kemudian juga bisa menggunakan statistik di dalam pengujian ilmu ekonomi. Nah, biasanya statistik ini dia menguji keterkaitan ya antar pengaruh, antar variabel ilmu ekonomi ya, prediksi suatu variabel dari perilaku variabel ya, atau variabel-variabel lain yang relevan di situ. Kemudian ada lagi apa? Peramalan. Peramalan berupa nilai suatu variabel ya berdasarkan dari data pada masa lampau gitu kan, pada masa lampau. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan di sesi pertama. Silakan jika ada sharing atau pertanyaan dipersilahkan. Monggo, silakan jika ada sharing atau pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Untuk materinya sendiri nanti di-share di Edlink nggak, Pak? Betul, di Edlink. Berarti teman-teman nanti yang belum masuk Edlink di FRS-nya biasanya kan kalau di Cikarang itu siapa yang ini. Kemudian di kampus C2 siapa. Nanti tinggal nanti kalau sudah divalidasi sama tim akademik nanti akan gabung ke Edlink itu dan bisa di-download di situ di Edlink. Dan kalau nanti misalnya terlewat pun baru di ini kan nggak masalah. Jadi nanti itu kan akan terus melekat di situ. Jadi walaupun baru masuk pertemuan kedua nih Edlink-nya gitu. Tapi bahan yang pertama bisa diambil kok. Dan bisa diambil sampai dengan teman-teman selesai perkuliahan gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Iya Pak, siap. Terima kasih. Yang tidak ada di Edlink hari ini ataupun yang ada di Edlink ya, biar nanti ini boleh nanti absensinya di grup saja, tadi grup yang sudah dibuat ya.
Kalau ada temennya sakit, kasih keterangan dalam kurung sakit ya. Gitu. Silakan nanti boleh masing-masing pribadi aja di grup WhatsApp-nya mikro dulu ya. Coba mikro. Kita buat listnya deh. Tapi nanti nggak ini ya, kalau sudah semuanya lengkap di add-link semua, tidak menggunakan lagi ini. Presensi FE Mikro. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 23 23, Pak. 23/03/2024. Nah, silahkan di list aja di situ. Pakai nama lengkap ya di listnya ya. Nah, yang sakit silahkan nanti dikasih keterangan aja sama ketua kelasnya. Monggo, ada lagi pertanyaan? Pertemuan perdana biasanya nggak terlalu ini gitu. Biasanya jarang yang jelasin. Sudah saya sampaikan juga di awal. Nah, kalau misalnya memang tidak ada, nggak apa-apa, kita break dulu aja. Karena kita jam 10:15 ya, kita harus gabung kembali gitu. Jadi kita nanti ada rehat ya, biar saya bisa istirahat dulu. Karena ini berturut-turut. Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada di awal perkuliahan ini oke, sorry ya, terputus ya. Nanti ini jumlahnya nggak tahu ada berapa orang di kelas ini. Nanti dengan jumlahnya itu kita akan bagi, nanti ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok juga nanti ada berapa, mungkin ada 1 atau 2 tugas kelompok ya, nanti 4 tugas individu gitu. Jadi biar nanti, apakah nanti teman-teman di era saat ini kan teman-teman selain teman-teman cerdas, dalamnya itu di era Society 5.0 ini, mahasiswa itu diharapkan mempunyai keahlian 4C. 4C ini adalah tuntutan dari zaman saat ini di Society 5.0 ya. Di dalamnya C yang pertama itu teman-teman harus bisa yang namanya communication. Jadi 4C yang pertama adalah communication. Communication teman-teman harus mempunyai keahlian communication skill, punya keterampilan berkomunikasi dengan baik, sehingga teman-teman bisa menyampaikan ide, menyampaikan kreativitas, menyampaikan inovasi apa yang akan teman-teman sampaikan terhadap permasalahan atau apapun kasus yang akan diinikan. Ini dibutuhkan banget. Terus teman-teman juga kalau jadi seorang ya ibaratnya big boss ataupun apapun, ini akan dibutuhkan komunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman teman-teman harus memiliki yang namanya adalah collaboration. Kolaborasilah teman-teman dengan bukan di lintas skill teman-teman. Teman-teman skillnya di akuntansi, teman-teman skillnya di manajemen. Berarti teman-teman harus punya kolaborasi dengan IT. Oh, akan tercipta nih sistem dan sebagainya. Ya kan? Akan tercipta yang pertama akuntansinya manual dengan menggunakan aplikasi SIA, sistem informasi akuntansi dengan menggunakan sistem. Atau manajemen yang menggunakan HR, HR, dan sebagainya bisa menggunakan aplikasi kehadiran karyawan dengan menggunakan aplikasi dan sebagainya. Ini kan berarti adalah butuh kolaborasi. Saat ini pintar sendiri nggak pinter. Yang saat ini yang dibutuhkan adalah cerdas, pinter, yang memang teman-teman ini bisa lebih dibandingkan dengan yang lainnya, gitu. Bergabung dengan yang lainnya, sehingga akan menghasilkan suatu ide baru, suatu usaha baru, dan memang itu menjadi nilai jual kita ke depannya. Kemudian yang C yang ketiga adalah teman-teman mempunyai yang namanya critical thinking. Berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi, dan teman-teman bisa melihat kira-kira peluang apa nih yang akan bisa didapatkan di era saat ini, di zaman saat ini mana yang belum. Nah, ketika sudah ada ketiga ini, mulai dari communication, mulai dari collaboration, mulai dari tadi yang namanya critical thinking ya, kemudian yang keempat yang dibutuhin sama teman-teman adalah creativity. Orang yang punya kreativitas tinggi, orang punya kreativitas yang luar biasa,
secara otomatis orang-orang itu akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, ini kebutuhan kita. Sehingga kebutuhan kita yang diharapkan di kehidupan ke depan ini, teman-teman, adalah masa teman-teman bersaing, tidak hanya nanti bersaing dengan sesama manusia. Bahkan nanti teman-teman bisa bersaing dengan robot. Kenapa saya katakan begitu? Saat ini sudah banyak. Dari zaman revolusi 1.0 ya, yang memang dulu masih agraris kita hidup dengan menggunakan tenaga manusia, bahkan tenaga hewan yang kita gunakannya untuk bajak sawah dan sebagainya, kemudian berubah ke zaman yang sudah mulai menggunakan mesin-mesin manual di era revolusi 2.0, saya katakan. Kemudian di era revolusi 3.0, teman-teman sudah banyak nih mulai mesin-mesin masuk, ya kan, tahun 2020-an ya, 2000-an tuh. Kemudian setelah mesin-mesin manual masuk, ada lagi mesin-mesin otomatis di zaman revolusi 4.0 ini. Mulai masuk tuh mesin otomasi, sudah masuk tuh dengan menggunakan berbagai macam mesin-mesin yang lainnya, sehingga saat ini tidak butuh lagi tenaga kerja manusia. Sederhana gampang nih, tukang parkir yang dulu di mal-mal yang biasanya itu ada yang jaga pintu masuk pintu keluar, ada dua orang, sekarang udah nggak ada. Sekarang sudah namanya mesin to mesin ya. Mereka tinggal investasi, beli mesin sekali, nggak perlu perawatan, nggak perlu gaji, nggak perlu ngasih konsumsi, nggak perlu ngasih uang transport, nggak perlu ngasih THR dan sebagainya, sudah hilang tenaga kerja mereka, digantikan dengan menggunakan mesin. Nah, ketika mesin itu sudah saat ini sudah menggunakan AI. Bahkan saat ini seorang pengajar, dalam hal ini dosen pun sudah ada, dosen perdana tuh di kampus mana ya sudah menggunakan AI di dalamnya. Sehingga mau tidak mau perkembangan ke depan teman-teman bersaing tidak hanya bersaing sesama diri sendiri. Bahkan teman-teman kalau mau jadi orang yang lebih hebat, teman-teman harus punya 4C tadi. Communication skill-nya bagus, kemudian critical thinking-nya bagus, creativity-nya bagus, sama dengan kolaborasi dengan teman yang lainnya. Dengan kita berkolaborasi satu sama lain, kita bisa sama-sama melengkapi satu dengan yang lainnya menjadi yang lebih hebat lagi. Skill masing-masing orang nggak sama. Orang manajemen dan orang akuntansi bersatu jadi satu, dengan orang IT, atau bahkan teman-teman lintas dengan orang-orang di bahasa ya. Di Pertiwi ini kan kita punya 2 fakultas ya. Dalamnya ada fakultas bisnis dan teknologi yang teman-teman saat ini kan di manajemen dan akuntansi masuk di dalam fakultas FBT, fakultas bisnis dan teknologi. Di fakultas bisnis dan teknologi itu di situ ada prodi IT dalamnya, ada prodi sistem informasi, ada prodi informatika, ada prodi desain komunikasi visual gitu. Ada 5 prodi di situ. Begitu teman-teman bisa nih berkolaborasi dengan teman-teman yang di Pertiwi kalau emang ini di fakultasnya bisnis dan di fakultas pariwisata dan bahasa gitu. Nah, kalau ini bisa tuh lintas ke sana. Bahkan kalau mau memadukan, dan saya termasuk juga di sana sebagai dekan di fakultas pariwisata dan bahasa, dan saya prodinya prodi manajemen gitu. Jadi saya masuknya di 2 fakultas gitu. Nah, di sana ada bahasa Inggris, ada sastra Inggris dalamnya, ada manajemen hotel, ada perhotelan, dan ada jurusan di situ adalah MICE, manajemen acara dan konvensi dalamnya. Nah, ini adalah event IO di dalamnya itu kan, MICE itu. Nah, ini kalau dikolaborasikan dengan orang manajemen, dikolaborasikan hotel juga butuh manajemen hotel. Hotel juga butuh pembukuan akunting dalamnya. Hotel juga perlu aplikasi di dalamnya itu. Bahkan manajemen acara IO, event IO pun dalamnya butuh yang namanya desain komunikasi visual, butuh manajemen acara, butuh pembelajaran dan sebagainya. Sehingga kebutuhan kita ke depan ini, kalau kita tanpa adanya kolaborasi dengan baik, secara otomatis kita akan ketinggalan tuh dengan perkembangan zaman. Maka jangan sampai kita dikalahkan sama robot. Kalau kita dikalahkan sama robot, secara otomatis kita manusia akan menjadi orang yang terbelenggu dengan inovasi, dengan creativity yang sudah dibangun robot tersebut. Dulu mikirnya robot kan untuk membantu memudahkan kinerja manusia. Tetapi hasil dengan adanya robot, pengangguran banyak. Dulu kalau teman-teman sering nonton film Doraemon ya, kalau teman-teman sering analisa dulu, zaman dulu itu kan kalau ada yang menjadi ininya kan Nobita dan si Sunio dalamnya itu kan pernah tuh dia ada suatu percakapan. Ada suatu percakapan di dalamnya itu, dulu Sunio itu dia membawa TV kecil. Dia membawa TV kecil dan dia bercerita dengan alat yang canggih banget dari bapaknya kan. Dia cerita sama si Nobita bahwa ke depan kita nggak perlu sekolah lagi gitu. Kita tinggal nanti sekolah di rumah gitu. Nggak ada lagi terlambat dan sebagainya, Nobita. Kita nanti bisa sekolah dengan menggunakan TV kecil gitu.
Dan alhasil saat ini sudah terjadi. Notifikasi itu kan handphone, Android, yang terkoneksi dengan internet, kita bisa berkomunikasi secara daring ya, dimanapun kita berada. Bahkan teman-teman bisa kuliah di pantai, teman-teman bisa kuliah di desa, teman-teman bisa kuliah sampai bawa kendaraan dan sebagainya gitu. Nah, kadang-kadang saya juga kalau misalnya dalam keadaan tertentu saya bisa ngajar di mobil gitu. Dan memang ini adalah perkembangan zaman yang sudah diinikan sama orang Jepang. Jepang itu udah lebih dulu. Sekarang Jepang Society 5.0 sudah cepat dibandingkan dengan kita Indonesia. Kita belum nyampe. Kita masih transisi antara 4.0 ke 5.0. Pandemi COVID-19 pun termasuk salah satu cara bagaimana mengembangkan budaya orang-orang yang dulunya biasa sering ketemunya adalah tatap muka, ketemunya langsung. Dan di saat pandemi semua dipangkas, ketemunya wajib online. Semua wajib dalam jaringan dan sebagainya. Sehingga dengan adanya itu semuanya sudah mulai itu. Bahwa yang namanya perkembangan teknologi dan sebagainya semua sudah mulai. Sehingga tidak bisa ditinggalkan kembali ini seperti kuliah online seperti ini. Karena dianggapnya lebih mudah bertransaksi, mudah kita mentransfer knowledge, mudah teman-teman juga dalam belajar dan sebagainya. Ini kemudahan yang luar biasa. Gara-gara dulu diprediksi 5 tahun, 10 tahun ke depan sama film Doraemon itu. Bahkan saya kemarin, mungkin dulu teman-teman pernah tahu juga ada film di Negeri Kaleng. Dalam itu mereka memprediksi itu, kreativitas mereka memprediksi bahwa nanti akan semakin banyak robot. Bahkan robot itu nanti akan ada robot yang cerdas. Robot yang cerdas itu di dalam film Nobita Doraemon yang paling terakhir itu, yang di Negeri Kaleng itu, dalamnya ada robot itu nanti akan ada namanya Profesor Robot. Dan Profesor Robot bisa menciptakan robot ke robot dengan menggunakan pemrograman yang luar biasa. IT berkembangnya. Sehingga nanti manusia sudah tidak bergerak, ya, jarang dia menggunakan aktivitas luar, dia sering dalam rumah, dan alhasil ada berbagai macam hal di situ. Mungkin lebih cepat lebih cepat dia berjalannya agak susah dan sebagainya karena seringnya dia berdiam diri di rumah, tidak pernah olahraga dan sebagainya. Sementara manusia adalah orang yang memang notabene-nya dia butuh yang namanya itu gerakan, butuh aktivitas dan sebagainya. Betapa stresnya manusia ketika pandemi COVID-19 tidak bisa kemana-mana, dilarang dan dibatasi mau kemana-mana. Makanya di dunia robot dalam cerita itu nanti akan ada itu, dan sehingga tenaga manusia nanti sedikit, dan bahkan mereka bisa menciptakan robot ke robot dan lebih banyak lagi. Dan manusia yang masih ada, mereka masih diberikan makanan kita, makanan siap saji. Tidak ada lagi tuh namanya pepohonan, sayur-sayuran, dan apa segala macam itu akan makin sedikit. Sehingga kita banyak makan makanan siap saji, makan makanan instan. Ya, sehingga dengan makan makanan instan dan sebagainya, manusia itu otomatis akan lebih cepat sakit. Gitu. Tapi itu, di dunia IT, kelemahannya itu pasti akan ada. Kelemahannya itu dia akan ada di virus. Maka orang yang menciptakan robot, si Profesor Robot itu, bisa menghancurkan robot itu nanti dengan menggunakan virus yang ada. Itu sama. Virus diciptakan, itu bisa membuat ini, secara ini juga sama. Sama dengan kita. Di dunia IT, banyak ada namanya hacker dan sebagainya ya. Itu berbagai macam hal. Dan sekarang kejahatan cyber di dunia IT itu lebih banyak dibandingkan dengan yang jelas, yang terlihatnya. Ini perkembangan zaman ke depan. Baik, kita break dulu ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya. Nanti kita break sampai jam 10.15 ya. Jam 10.15 kita mulai join teman-teman dengan linknya yang berbeda ya. Linknya sama apa beda? Saya nggak tahu nih. Saya belum cek. Beda, Pak. Beda, oke. Berarti linknya beda. Nanti jam 10.15 teman-teman gabung. Kita akan mulai nanti jam 10.30 ya. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan untuk mata kuliah mikronya. Nanti kita gabung kembali jam 10.15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.